Baik, selamat siang, selamat malam. Saya Aris Setiawan dari kelas C6 Manajemen dengan nomor NPM 101211130. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Rasul atau mengenal Rasul. Nah, yang pertama ada Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Nah, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa." Manusia atau al-insan dilahirkan dalam kondisi memiliki fitrah atau natural state of being. Dan fitrah manusia adalah bertauhid. Seorang rasul adalah sosok manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan hidup, role model bagi seluruh manusia. Nah, ada 4 syarah. Yang pertama ada al-insan, fitrah, hidayatul rasul, dan juga yang terakhir ibadatul sohih. Kita akan menjelaskan yang pertama, yakni al-insan. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu al-insan, al-ins, unas, al-nas, anasi, dan insi. Dan juga yang kedua ada al-basyar, dan ketiga Bani Adam atau anak Adam, dan suriyat Adam atau keturunan Adam. Nah, syarah yang kedua ada fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ada 3 fitrah. Yang pertama ada wujudul holik, ibadatul holik, dan juga hayatul munadomah. Lalu yang ketiga ada hidayatul rasul. Hidayatul rasul yang artinya petunjuk rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk dari Rasul. Ada 2 hidayatul Rasul, yakni yang pertama ada Ma'rifatul Holik dan juga Minhajul Hayyah. Dan syarah yang keempat ada ibadatul sohih. Ibadah sohih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Nah, pembahasan yang kedua, kita akan membahas ta'riful Rasul atau pengertian Rasul. Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif atau masdar dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Definisi ar-Rasul, yang pertama ada hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Lalu qudwatu fit bikir risalah, menjadi qudwah atau bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Nah, tidak semua orang yang membawa risalah, ajaran, dan menjadi qudwah dapat disebut atau diakui sebagai rasul, karena rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya ada memiliki asyifatul asasyah atau sifat-sifat asasyah, lalu memiliki al-mujizat atau mujizat, adanya al-bisyarot atau berita gembira kedatangannya, lalu adanya an-nubuwat
berita-berita kenabian yang disampaikannya, dan adanya asyamarat, hasil dakwah yang dilakukannya. Nah, yang ketiga, materi yang ketiga yakni makanatur rasul atau kedudukan rasul. Muhammad Rasulullah SAW adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya, seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Nah, yang pertama ada abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Atau bisa disebut dengan 4, yakni insan atau manusia, nasab, keturunan, jism atau fisik, dan sirah nabawiyah, artinya sejarah kenabian. Yang kedua ada as-sunnah atau sunnah. Fikul ahkam atau fik, hukum, peranan hukum atau aturan sebagai panduan membawa kita ke arah yang sempurna. Sangatlah diperlukan Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan dan juga sebagai rujukan hukum. Selanjutnya ada Rasul minal mursalin atau Rasul diantara Rasul-Rasul. Ada 4, yakni Rasul minal mursalin, Rasul diantara Rasul-Rasul, lalu adaul amanah, menunaikan amanah, imamatul umat, pemimpin umat, dan dakwah nabawiyah, dakwah kenabian. Nah, penjelasan materi yang terakhir ada sifat-sifat Rasul. Rasulullah SAW. Ada 6 sifat Rasul. Yang pertama, al-basyairayatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya, al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa, asidku jujur, al-fatonah cerdas, al-amanah terpercaya, dan juga at-tabligh atau menyampaikan risalah. Yang pertama, al-basyairatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya, yakni sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul-Rasul lainnya tidak memihak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariah atau kemanusiaan, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Yang ketiga ada asidku atau jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. Ada selanjutnya ada al-fatonah cerdas, al-amanah terpercaya, dan 6 tabligh atau menyampaikan risalah. Sekian untuk pembahasan risam dari materi-materi pertemuan mata kuliah pendidikan agama. Saya Aristiawan dari C6 Manajemen mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.